yang paling utama adalah Bapak Ibu mohon ikuti semua langkah ataupun program pelatihan ini dari awal tanggal 4 sampai nanti penutupan 2 minggu yang akan datang. Ya, ikuti, karena kalau tidak diikuti secara serius, ya sayang sekali Bapak Ibu sudah ditugaskan oleh Kanwil tapi tidak mengikuti dengan serius, sehingga akan mendapatkan pengembalian keterangan tidak lulus atau pengembalian keterangan mengundurkan diri dan lain sebagainya, tidak aktif dan lain sebagainya. Kami berharap predikat-predikat tersebut tidak ada dari Bapak Ibu semua, sehingga semuanya bisa secara konsisten mengikuti dari awal hingga akhir. Barangkali mungkin ada kebingungan dari sejak sekarang, kira-kira nanti bisa nggak ya mengaksesnya, ada masalah atau enggak jaringan, kuota dan lain sebagainya. Yakinlah Bapak Ibu semuanya akan mudah. Bahwa di awal-awal itu terdapat kendala dan juga mungkin kebingungan, tapi nanti kesananya Bapak Ibu akan bisa melaluinya dengan mudah. Walaupun mungkin kita sebelumnya mengoperasikan laptop saja kadang-kadang ada yang belum lancar, tapi sambil berjalan, sambil bekerja dan juga melakukan secara praktik, sambil juga kita belajar, insya Allah bisa, learning by doing ya, insya Allah bisa. Jadi jangan pesimis, tapi harus optimis. Harus optimis Bapak Ibu bisa melakukannya secara online. Itu yang paling utama, sehingga ikutilah dan jangan pesimis, putus asa atau merasa tidak mampu dan lain-lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Halo, mohon di mute ya. Nah, ini salah satu norma kita pelatihan online. Bapak Ibu mohon di mute ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kami berharap kehadiran Bapak Ibu dalam pelatihan ini selain tadi diikuti dari awal hingga akhir, juga aktif ya. Aktif yang kami maksud karena nanti Bapak Ibu harus mengikuti proses pelatihan dengan beberapa pola. Terutama ada 2 secara garis besar, yaitu pola Zoom dan yang kedua pola chatting. Nah, seringkali di Zoom hadir, tetapi hadir hanya namanya saja. Kemudian jasad dan pikirannya entah kemana. Bahkan videonya di-hide ya. Kemudian ketika chatting juga cuman menyatakan pendapat sekilas, hanya 1 kalimat 2 kalimat, tidak terlalu menunjukkan intensitas ataupun interest yang memadai ya. Nah, kami berharap Bapak Ibu aktif ketika Zoom, ya betul-betul jasad dan ruhnya ada. Jangan sampai hanya namanya saja ditulis di situ, misalnya Abdullah tapi Pak Abdullahnya sedang kemana tahu. Nah, jangan sampai seperti itu. Begitu juga ketika chatting, tolong diikuti karena itu bagian juga. Nah, dua-duanya itu Bapak Ibu akan dilaksanakan di pjjtekniskemenag.net. Sekarang Bapak Ibu langsung mendapatkan link Zoom-nya melalui Zoom, tapi nanti semuanya harus masuk melalui pjjtekniskemenag.net. Ketika itu nanti sesinya sesi video conference atau Zoom, di situ sudah ada linknya, Bapak Ibu tinggal pencet dan langsung akan terhubung. Ya. Begitu pula nanti ketika chatting juga harus melalui pjjtekniskemenag.net, dan Bapak Ibu akan punya akun di dalam PJJ tersebut. Nanti akan diberikan password dan username-nya oleh panitia, tinggal masukkan dan Bapak Ibu akan masuk ke dalam kelas masing-masing. Nah, sebagai bentuk keseriusan dan keaktifan itu, maka tentu kami juga menyiapkan perangkatnya. Dalam sistem tersebut ada catatan masuk dan catatan keluar. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke PJJ sebelum waktunya, nah itu berarti tepat waktu. Kalau setelah lewat berarti terlambat, hitungan menitnya juga ada. Ya, tidak hadir juga ada. Ya, jangankan tidak hadir, terlambat saja ada catatannya, ada rekamannya, apalagi tidak hadir. Tidak mengumpulkan tugas juga ada. Ya, nah karena itu maka sistem ini sudah di-create sebegitu rupa supaya kita bisa mengikutinya secara seksama. Kemudian perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan pola pelatihannya. Pelatihan kita itu walaupun online tetapi nanti akan ada praktiknya ya.
Dan itu Bapak Ibu akan lihat dalam jadwal. Bapak Ibu pandu saja jadwal. Jadwal itu akan selaras dengan alur kegiatannya. Kapan kita masuk PJJ dan kapan kita Zoom, kapan kita chatting, itu semua ada. Nah, setelah kurang lebih 10 hari, Bapak Ibu akan mengikuti fase praktek, di mana Bapak Ibu mempraktekkan. Yang metodologi mempraktekkan metodologi, yang multimedia mempraktekkan multimedia. Yang dipraktekkan adalah kalau metodologi ya mulai membuat perencanaan pembelajaran, kemudian skenario atau desain penerapan metode, dan juga pengambilan video ketika Bapak Ibu mempraktekkan sebuah metodologi atau metode. Ya, jadi di situ nanti harus membuat video untuk metodologi. Begitu pula untuk multimedia. Multimedia nanti akan ada sesi prakteknya. Silahkan Bapak Ibu praktek. Yang dipraktekkan itu satu adalah pengembangan materi. Bagaimana materi itu dikembangkan oleh penyuluh. Materi penyuluhan itu apakah terkait dengan substansi agama, terkait dengan kerukunan, ataupun tema-tema lainnya, silahkan kembangkan dalam bentuk bahan penyuluhan. Ya, dalam bentuk bahan penyuluhan berbasis teknologi. Ya, bahan penyuluhan berbasis teknologi. Nah, kemudian pengembangan IT-nya. Nanti akan ada praktek pengembangan IT, cara membuat konten di YouTube ataupun di kanal media sosial. Cara membuat konten supaya penyuluhan tidak hanya secara tatap muka, tetapi bisa disaksikan di kanal-kanal media sosial. Nah, itu prakteknya. Dan nanti ada bimbingannya juga dari narasumber. Nah, setelah praktek Bapak Ibu, jadi teori dulu, baru nanti akan ada prakteknya. Dan setelah praktek nanti Bapak Ibu akan ada presentasinya. Apa yang sudah dipraktekkan itu dibuat oleh Bapak Ibu itu harus dipresentasikan dan itu akan dinilai. Bagi peserta yang mendapatkan nilai akumulasi maksimal minimal 76 akan lulus, tapi kalau kurang dari 76 tidak lulus. 76 itu adalah gabungan dari kedisiplinan, gabungan dari ujian atau post-test, dan juga presentasi. Presentasi 50%, ujian ataupun post-test itu 30%, kedisiplinan 20%. Itulah alur kegiatan kita Bapak Ibu semuanya. Kami berharap mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik dan semuanya bisa meraih predikat lulus sehingga bisa mendapat sertifikat pelatihan. Karena kalau tidak lulus tidak akan diberikan sertifikat. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Baiklah, untuk selanjutnya saya minta Pak Bayu sebagai pengembang media di kepanitiaan di Pusdiklat untuk bisa menjelaskan bagaimana teknis Bapak Ibu login sampaikan kelebihannya, dan mohon mengikuti selanjutnya untuk mengikuti simulasi penggunaan PJJ teknis kemenag.net yang akan disampaikan oleh Bayu Iman Kuspriyono. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Eva. Bentar Pak. Pak Bayu, mic-nya ke mute itu, jadi tidak ada suaranya. Ya Pak, sebentar Pak, lagi loading nih Pak, sinyal. Tes.
Halo. Assalamualaikum. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, mohon izin Bapak Ibu, alamat untuk PJJ, aplikasi PJJ Pusdikat di pjjtekniskemenak.net. Saya akan share alamatnya di chat. Iya Pak, di-share saja di chat Pak. pjjtekniskemenak.net. kemenak.net. Nah, sudah ada di chatnya ya, Bapak Ibu. Untuk tampilan loginnya, jadi selamat kepada. nah ini tampilan depan PJJ Teknis Kemenak.net. Bapak Ibu, untuk login, username menggunakan NIP masing-masing peserta. Ada nomor induk pegawai atau nomor KTP. Username passwordnya, username NIP masing-masing, passwordnya teknis_37. Ya. Ulang passwordnya, Pak. Diulang passwordnya Pak. Nggak terlalu kedengaran Pak. Suaranya putus-putus. Pakai mikrofon dulu. Suaranya Pak. Nggak kedengaran Pak. Lihatkan aja passwordnya, Pak. Jangan di hide. Nggak kedengaran suaranya. Yang lagi ngajar di Suaranya berisik itu, Pak. Mute semua dulu. Diulang juga nggak di apa-apa. mute. Ulang lagi. Bisa lewat chat, Pak. Terlalu berisik. Di WhatsApp grup aja Iya. Pak, kasih alamat sama passwordnya. Atau di video kan kemudian dikirim di WA juga bisa. Sudah terdengar Bapak Ibu? Ya Pak. Ya. Itu Pak, di mute dulu itu Pak. Suaranya nggak kedengaran itu. Sudah terdengar dengan baik ya? Jelas. Jelas ya sekarang. Itu ada salah satu peserta itu Pak yang unmute itu. Matiin aja. Ya, lanjut saya akan contoh pelatihan multimedia penyuluh agama. Nah, ini tampilan pelatihan multimedia penyuluh agama. Nah, ini di sini Bapak Ibu, Passwordnya apa Pak? Password. Loginnya ada course passwordnya apa konten, Bapak? ada general, Makanya dulu Pak. panduan, Halo Bapak, belum Panduan. bisa masuk Ini Pak. ada Mohon maaf, Pak.
passwordnya. Mungkin Pak bagusnya diulang Pak. Video mengunduh materi dan video. Ya diulang aja Pak. Ini. Halo Bapak. Mungkin diulang Pak karena Betul Pak, diulang Pak, belum kedengaran ini. Ya ya Bu. Ya. Ini kami di Sulawesi sinyal error ini. Password. Mohon izin untuk username password nanti di share di grup WA peserta masing-masing. Siap. Ya. Karena ini ada 8 angkatan. Biasanya ada suara yang lain masuk loh, kami tidak kedengaran yang jelas. Izin Pak Bayu, mungkin hostnya semua. Izin Pak Bayu, ini Haji Basri masih belum unmute. Ini teman-teman belum unmute. Pak Bayu. Lanjut saja Pak, nanti di share di WA aja. Dulu tuh Ya, ada nanti yang di share rame di username tuh. passwordnya di grup WA masing-masing. Caranya di sini sudah dekat maghrib. Admin, tolong Nanti di admin. tarawehan coba saja. videonya direkam nanti di share di WA. Share langkah-langkahnya Lanjut saja supaya Pak, lanjut. bisa. Ya. Yang pertama video panduan. Yang ketiga overview yang kita laksanakan sekarang ini. Yang keempat aktivitinya ada pembukaan pelatihan. Pembukaan pelatihan itu dilaksanakan tanggal 4 atau hari Senin. Ya. Setelah pembukaan, aktivitas berikutnya ini mata diklat dasar seperti moderasi beragama dan pembangunan nasional. Nah, ini ada 2 aktiviti. Yang pertama folder materi, silahkan baca dan pelajari materi berikut. Bapak Ibu bisa klik dan setelah loading materinya di download sini. Ya. Setelah mendownload materi, ada link Zoom penyampaian materi atau video conference. Biasanya untuk mata diklat dasar setelah pembukaan atau jam 13.30. Admin, tolong. Host, tolong dimatikan itu Pak. Moderasi beragama dan aktivitas berikutnya materinya building learning commitment. Saya diklat sekarang. Bayu, suaranya tolong kurang di keras. stop dulu Bapak. Pak Bayu, bersihkan dulu suara feedbacknya Pak Bayu. Suaranya kedengeran nggak Pak? Kecil Pak. Yang lebih kedengaran itu adalah diklat yang di belakang tuh. Mohon di mute dulu ya Bapak Ibu mikrofonnya. Sekarang apa suara sudah dengar dengan baik? Jelas Pak, karena jelas, ya. yang pemateri di belakang sudah nggak ngomong lagi, tapi kalau pematerinya ngomong lagi suara Bapak kalah. Mungkin bisa lebih keras suaranya Pak. Iya. Ya baik. Ini sekarang ada materi inti di pelatihan multimedia pendulum, yaitu etika pemanfaatan media TIK. Etika pemanfaatan media TIK ini aktivitas pertamanya pretest. Sebelum penyampaian materi, Bapak Ibu silakan mengikuti pretest dengan cara mengklik tulisan pretest berikut ini.
Nah ini contohnya. Pak, passwordnya tadi apa tadi Pak? Mohon informasinya password tadi. Kalau sudah mau mengerjakan, diklik Start Time. Nah ini soalnya, Bapak Ibu. Contoh soal. Ada 10 soal. Dipilih A, B, C, D. Kalau sudah selesai, diklik Finish Attempt. Untuk memulai tadi, diklik Start Attempt. Nah itu cara mengerjakan soal pretest. Setelah mengerjakan soal pretest, Bapak Ibu bisa membaca dan pelajari materi berikut. Nah, ini materinya nih. Setelah download materi, selanjutnya penyampaian materi atau video conference dengan narasumber. Setelah video conference dengan narasumber, di sini ada diskusi atau chat sinkronus. Bapak Ibu peserta bisa diskusi dengan narasumber yang mengampu materi tersebut. Setelah live chat di chat sinkronus ini, aktivitas berikutnya assignment. Nanti kan kalau ada tugas dari narasumber, Bapak Ibu bisa upload atau mengumpulkan tugas yang diberikan narasumber di assignment ini. Nah ini tempat upload tugas yang diberikan narasumber atau assignment. Setelah assignment, terakhir post test. Setelah penyampaian materi, Bapak Ibu silakan mengerjakan post test. Post testnya soalnya sama dengan pretest. Ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu aktivitas di PJJ Teknis Kemenak.net. Nah ini nama-nama materinya di pelatihan multimedia pemilu. Ada etika pemanfaatan media TIK, pengembangan materi pemilihan agama, desain konten digital, pembuatan dan pengembangan kanal media online, rencana tindak lanjut dan ujian online. Ini ada praktik-praktik juga. Review praktik pengembangan materi pemilihan, review praktik pembuatan dan pengembangan kanal media online, terakhir presentasi hasil praktik online. Nah ini untuk pelatihan media pemilu agama. Untuk metodologi pembelajaran, aktivitasnya sama, matematika dasar, moderasi beragama, nilai-nilai dasar, building learning komitmen. Di sini ada materi intinya konsep metodologi pembelajaran, model-model pembelajaran, pemetaan kompetensi dan indikator, perencanaan pembelajaran atau lesson plan, dan review hasil praktik metodologi pembelajaran yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Setelah itu sama presentasi. Ya, Bapak Ibu nanti bisa coba sendiri untuk menggunakan PJJ Teknis Kemenak.net. Insya Allah nanti di-share
username passwordnya di grup WA masing-masing itu hari Minggu. Hari Minggu Bapak Ibu bisa login ke aplikasi ini. Ini yang sudah bisa login sekarang itu yang sudah bisa login Bapak Ibu di Sindikat. Di Sindikat ini alamatnya sindiklat.kemenak.id. Sindikat ini Bapak Ibu untuk mengecek biodata peserta dan melihat nilai peserta. Ini contohnya pelatihan kisah rujak. Saya coba tunjukkan pelatihan metodologi. Pelatihan metodologi pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu diharapkan untuk mengupdate biodata peserta. Biodata Bapak Ibu masing-masing bisa diupdate di sini. Nah, ini. Dan mengupload foto. Nah, foto ini untuk mencetak sertifikat digital. Nanti Bapak Ibu setelah lulus pelatihan akan mendapatkan sertifikat digital yang bisa diunduh lewat sindikat. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Setelah mengikuti pelatihan. Tidak masuk ke situ kan? Nah, ini contoh bilang cepat orang pelatihan sakit. metodologi angkatan 1. Terakhir boleh. Contoh sertifikat peserta yang sudah mengikuti pelatihan metodologi pembelajaran. Nanti Bapak Ibu bisa mengupdate biodata masing-masing dan mengupload foto masing-masing peserta untuk panitia membuat sertifikat digital ini Bapak Ibu. Kalau anak perempuan sekolah ada kak yang kan kaki ini. Izin bertanya Pak, passwordnya apa Pak? Maaf, kendala sinyal Bapak Ibu.
Saya ulangin lagi ya, yang Sindiklat. Saya spin lagi. Nah ini. Setelah login ke Sindiklat kemenak.id, Bapak Ibu ada tampilan nama pelatihan masing-masing. Nama pelatihan masing-masing Wikimedia Penyuluh Agama. Diklik. Pak. Halo, iya Bu. Ada saran Pak, boleh tidak buatkan saja video tutorial untuk Setelah pilih nama peserta, pilih choose file. Setelah itu pilih foto yang akan diupload, misalnya ini fotonya. Klik open. Nah ini, setelah pilih foto terus di save. Setelah di save nanti foto sudah tersimpan di Sindiklat. Ya. Jadi Sindiklat itu artinya Bapak Ibu bisa mengupdate biodata peserta terkini dan mengupload foto peserta. Ya. Yang sudah bisa login sekarang ini ke Sindiklat, untuk ke PJJ, ke LMS-nya, nanti bisa login hari Minggu ya Bapak Ibu. Sindiklat nggak perlu username sama password Pak. Mana? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sindiklat passwordnya apa Pak? Saya coba pakai NIP nggak bisa. Username, password. Masuk saya. Oh, passwordnya user 123. Username ini masing-masing. Kirim ke WA saja. Masing-masing. Udah ada di kolom chat Zoom tuh, user 123. User 123. Username 123. Selamat sore Pak, sore. Pak.
selamat sore. Halo Pak, selamat sore. Waalaikumsalam. Iya, saya dari tadi, mohon maaf. Mohon passwordnya diulangi lagi. Iya, mohon maaf Pak, bertanya. Karena tadi suaranya Mohon diulangi jelas. Oh, itu Jadi saya belum masuk di Bodoh ae aku belum masuk paspor dan tidak bisa. Selamat sore Pak, sore. Ya, sore Bu. Ya. Alamatnya Sindiklat garis datar semangat.id. Username, NIP serta masing-masing. NIP serta masing-masing username. Nah, passwordnya semua sama. User Ya, satu. Pak. Aduh, suaranya kecil Pak. Iya, tidak. Kalau belum ada NIP, pakai nomor KTP. Ya. Kalau belum ada NIP, Lihat di chat Bu, di chat sudah ditulis. Mana Pak? Iya, saya lihat dulu ya. Pak Bayu, ya Pak. kita masuk ke simdiknya ataupun ke pusdiklat itu kapan? Hari ini atau hari Senin nanti? Hari ini udah bisa Pak kalau Simdiklat. Ke PJJ itu hari Minggu baru bisa masuk sih. PJJ baru bisa masuk PJJ. Nggak bisa masuk ke Simdiklat. Oh, kalau Simdiklat sudah bisa sekarang juga kalau Simdiklat. Oh, begitu. Iya, Simdiklat bisa hari ini. Kalau yang PJJ-nya Minggu ya Pak Bayu ya. Ya, iya betul. Simdiklatnya nggak bisa masuk saya. Error manajemen. Iya, sama. Sama Pak, saya juga masih putar-putar dia. Sudah bisa masuk, passwordnya betul, tapi masih servernya penuh. Masih sibuk. Kalau bisa password dibagikan aja di grup. Iya, password dibagikan ke grup aja. Passwordnya user 123. Oh, user password terikat Ya, user 123. Pak, kalau masuk Simdiklat yang pakai info password 123 tapi login masih invalid apa guys? Saya sudahi saja ya. Belum diakui. Terima kasih Pak Bayu. Ya, jazakallah. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Bayu. Saya izin duluan. username-nya itu begini. Selanjutnya di grup masing-masing.